Oke, kita keluar dari bangku juga nggak apa-apa. Amin. Maju ke depan nggak apa-apa. Boleh, mau maju ke depan yang bikin lagi boleh. Oke. Ayo. Glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja. Mari glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja. Mari rayakan raja kita bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi sang raja. Glory, 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 glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja. Mari rayakan mari serukan, mari bahwa Yesus raja. Mari bahwa Yesus raja. Mari bahwa Yesus raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Bila kita semuanya glory, glory, glory bagi sang raja. Goyang diri banget. Glory bagi sang raja. Glory bagi sang raja.
baik. Itu yang kami siapkan Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Kami diisi oleh kebenaran Firman. Terima kasih Tuhan. Kata Tuhan tak pernah langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya minta Bapak Ibu sendiri, katakan dengan imanmu, sekalipun Tuhan tak bisa janji membuat langit menjadi biru. Janji menyertai itu janji Tuhan. Bahwa Dia menyertai engkau dari awal tahun ini sampai tahun nanti selesai. Yang tetap menyertai, yang tak pernah meninggalkan. Dia Bapa yang selalu ada bagi kita. Amin. Dia berjanji selalu. Ada lagi katakan Tuhan tak pernah janji. Katakan diri doang. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizatnya masih ada, setiap hari ada mujizat Tuhan. Jangan kau percaya, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Aku tidak akan menyerah. Jadi kira-kira 2 hari lalu ya, di subuh jam 2 tiba-tiba saya tuh terbangun. Padahal semalam itu saya itu hari Senin kalau nggak salah ya, kasih tahu ya. Saya bilang saya mau sharingin apa Tuhan, karena saya tuh saat itu lagi agak sakit, kolesterol saya itu lagi tinggi gitu. Jadi pas lagi nemenin suami operasi saya lagi tinggi kolesterol, jadi blank gitu. Jadi saya cuma doa Tuhan mau sharing apa sih ini tentang Tuhan gitu kan. Udah saya gitu aja, saya nggak mikir apa-apa. Nah waktu Kamis subuh itu jam 2 saya bangun, padahal 11:30 malam ya, tidur harusnya ngantuk ya, baru 2,5 jam. Saya terbangun seger gitu loh, seger. Tiba-tiba hati saya ini nyanyi langsung nyanyi ini loh, jadi saya nyanyi, ini aku semua milikku, sampai refnya itu gini, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Jadi yang saya dapat saat itu di subuh itu, hari-hari ke depan, nggak tahun 24 aja, masa di depan yang akan kita hadapi, Tuhan mau kita hidup berkenan gitu loh. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang harus kita kejar gitu loh. Itu harus kita kejar. Jadi mau orang, oh saya lagi happy nih, saya lagi susah nih, kan kita hidup variasi ya, ada yang lagi happy, ada yang lagi susah, ada yang lagi sakit, ada yang lagi nggak ada uang, ada yang pokoknya itu semua golongan orang tuh harus
nggak ada perbedaan. Mau nggak mau di semua golongan kita harus kejar perkenanan itu. Bukannya oh kamu lagi sakit ya, lagi susah ya, nggak usah ya, nggak apa-apa, dikecualikan. Emang kayak sekolah lagi sakit bisa izin kan, nggak bisa ya. Jadi keadaan apapun kita saat ini baik saya juga terus terang banyak masalah, tapi saya mau fokus gitu loh. Saya fokus rohani, Tuhan saya mau berkenan gitu. Jadi kita suka nggak suka kita harus kejar itu perkenanan, walaupun tantangan di depan tuh banyak gitu kan. Jadi nggak ada perbedaan, nggak ada dikecuali. Saya lagi sakit Tuhan pasti maklum lah, saya lagi susah Tuhan pasti maklum lah, nggak ada. Senang susah pokoknya tantangan kita harus lewatin sampai kejar perkenanan Tuhan gitu ya. Nah setelah saya dapat pujian itu sebagai sharing saya hari ini, saya di bawah ayat kita buka sama-sama ya, Roma 12, nanti kita bacanya bersamaan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu ya semua? Roma 12 ayat 1 dan 2. Yuk kita sudah siap, 1, 2, 3 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oke, amin ya. Jadi seperti kita secara daging aja ya. Kita misalnya mau orang yang sukses secara ekonomi, orang yang mau kejar misalnya mau jadi anaknya kepengen nanti kamu cita-cita jadi TNI, jadi dokter, itu kan dia harus kejar. Bukannya diem aja kan. Maksudnya, oh ya udah saya diem aja nanti jadi TNI. Saya diem aja nanti jadi dokter, kan nggak begitu kan. Nah kita juga, saya diem aja Tuhan, nanti berkenan di hadapan Tuhan, kan nggak begitu ya. Jadi kita harus kejar. Kita harus kejar dengan masalah hidup yang kompleks, dengan tantangan dan panah-panah si jatuh, kita harus kejar perkenanan Tuhan. Nah jadi tadi waktu Bu Ros nyanyi, isinya pokoknya kebaikan Tuhan semua kan. Itu saya tuh tiba-tiba dikonekin sama soal perkenanan ini. Tuhan tuh benar-benar baik ya. Jadi Tuhan itu tidak pakai syarat. Syaratnya gini, kalau kamu mau berkenan, misalnya kamu harus syaratnya kamu sehat, kamu sukses, kamu pinter nyanyi, kamu pinter ini. Tuhan nggak pakai syarat itu. Maka saya bilang Tuhan sangat bersyukur sekali punya Bapa yang menerima kita dengan segala kekurangan kita, itu kan, menerima kita dengan kekurangan kita. Kita makanya harus ingat ini supaya waktu ada masalah datang tetap ingat Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Ya. Saya ini harus lihat catatan, kalau nggak pelupa. Jadi kita harus lawan semua yang Tuhan nggak suka, kita harus lawan. Jadi kita harus melibatkan Roh Kudus. Kalau ngomong nyanyi berkenan atau saya mau berkenan tuh gampang. Bukan dengan kekuatan kita harus intim, nempel sama Tuhan, harus Roh Kudus yang berkuasa atas kita ya. Nah, terus lagi contoh kenapa sih Tuhan mau kita berkenan? Karena di depan ini Tuhan tahu apa yang akan kita hadapi di dunia ini. Kalau cuma tantangan hidup jasmani itu hal sepele sebenarnya. Tuhan tahu masa di depan itu masa yang sangat sulit buat roh kita. Jadi Tuhan mau terus kita berkenan kan. Nah, apa sih untungnya misalnya ada orang Kristen yang belum ngerti, apa sih untungnya saya berkenan supaya berkenan di hadapan Tuhan? Secara rohani otomatis kan kalau berkenan roh kita bisa bersama-sama dengan Bapa ya. Nah, secara jasmani, yuk kita baca yuk secara jasmani. Mazmur 18 ayat 19. Ini banyak contohnya, sini salah satu ya. Mazmur 18 ayat 19 saya bacakan aja. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Itu satu. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini saya bacain aja ya.
Nah, yang Yesaya 49 ayat 8, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi bagian tanah pusaka yang sudah sunyi senyap. Jadi ini banyak contoh di Alkitab lah, kita bisa baca ya. Jadi kalau kita berkenan, tidak hanya roh kita nanti bersama dengan Kristus, tapi di bumi itu banyak pertolongan Tuhan. Kalau kita berkenan tuh banyak pertolongan Tuhan. Semua janji Tuhan, semua kebaikan Tuhan dikasih ke kita gitu ya. Nah, belum ini Bu Maria belum habis ya. Nah, sekarang bagaimana kita tadi, oh Tuhan kita mau serahin hidup kita misalnya, ini saya mau serahin hidup saya loh, saya mau berkenan sama Tuhan, kan nggak begitu ya. Kayak tadi saya bilang tantangan kita banyak. Gitu. Jadi kita juga saat ini hanya kita yang tahu dan Tuhan. Tuhan saya mau serahin hidup kita nih, saya mau berkenan. Tapi kita nggak menyerahkan dalam keadaan kita terikat kan hidup kita. Benar nggak? Kadang kan kita nggak sadarin ini kan, cuman Tuhan saya mau berkenan, udah, ya udah saya rajin berdoa, saya rajin baca firman, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan. Itu yang kita lihat secara mata rohani. Tapi Tuhan lebih tahu gitu kan. Jadi kita terus intim tanya Tuhan, Tuhan ini saya mau persembahkan hidup saya sebagai persembahan yang berkenan. Kalau memang kita masih terikat nih, misalnya, ini Tuhan, tapi kondisi kita terikat gitu loh. Ini Tuhan itu berkenan nggak kira-kira? Kita kondisi terikat. Ini Tuhan saya mau berkenan gitu kan. Nah, yang saya renungin ya, yang saya renungin dalam hidup saya, keterikatan tantangan kita dalam hidup ini. Satu, yang pertama yang saya koreksi diri saya sendiri, itu diri sendiri. Diri sendiri itu yang jadi penghalang kita untuk berkenan. Kesombongan, kepahitan, amarah, nah itulah semua dan kawan-kawannya ya, itu diri sendiri. Yang kedua, sama sesama, ini juga pertandingan loh. Jadi saya lihat tantangannya itu pertandingan. Jadi seperti yang Paulus ya bilang ya, kita hidup ini di arena pertandingan gitu. Jadi kita harus tahu sekarang kita ini hidup ini bertanding loh sebenarnya. Dan kita harus sadarin itu. Jadi kita harus mempersiapkan stamina gitu loh, mempersiapkan stamina. Juga bukan mempersiapkan stamina aja. Aku kasih contoh ini deh, pelari. Pelari misalnya bertanding kan, dia pasti latihan dulu dong. Dia latihan, misalnya lari 400 meter, lari berapa 800 meter, dia latihan dulu sebelum bertanding. Dia sampai nih kuat, 400 meter, 800 meter dia kuat. Tapi di lapangan, dia sudah kuat nih. Nanti dia lihat ke peserta lain, itu orang kok gendut amat, itu orang kok kurus amat, itu orang kok pendek amat. Jadi dia dengan stamina yang sudah kuat, tapi sikap dia seperti itu, sikap hati dia seperti itu gitu loh. Jadi stamina dia tuh sia-sia. Latihan yang dia sudah jalan itu sia-sia gitu loh. Jadi sama kayak kita. Jadi kita walaupun kita sudah rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin berdoa, puasa segala macam, tetap yang Tuhan bilang itu benar, buah-buah roh. Buah-buah roh gitu kan. Harus kita benar-benar untuk menyeimbangkan ibadah kita sama praktek ya. Terus itu diri sendiri dan sesama. Itu diri sendiri dan sesama lah ya. Cakup. Yang ketiga yang ini perenungan saya karena ada yang saya alamin juga sebagian. Yang ketiga itu serangan si jahat langsung. Serangan si jahat langsung itu kan jadi pertama kan diri sendiri. Kedua kan eksternal dari antar kita sesama, besi menajamkan besi gitu kan. Yang ketiga itu roh jahat, serangan roh jahat langsung. Seperti di Alkitab kan pernah ada cerita yang Tuhan Yesus buang roh jahatnya itu ke babi-babi. Berarti itu kan roh jahat itu berhasil menyerang orang itu ya. Dan di kita sekarang ini juga kita sering dengar yang namanya orang disantet lah kan. Orang yang disantet, orang yang masih terikat, orang yang bisa dihipnotis gitu kan. Itu jadi serangan langsung si jahat. Nah, dengan melihat tantangan hidup yang begitu, maksudnya kalau secara daging itu kita mungkin nggak sanggup ya. Memang kita nggak sanggup, hanya Tuhan yang melawan iblis kan. Jadi benar Alkitab bilang betapa suci dan salehnya kita harus hidup gitu kan. Jadi sebagai penutup, kita harus punya satu tekad seperti yang tadi lagunya Bu Iyo bilang, jangan menyerah. Ya itu lagu bagus banget, jangan menyerah ya. Jadi kita harus berjuang, kita harus sadar saya sekarang ada di pertandingan loh. Saya mau lawan setiap serangan si jahat bersama Tuhan. Saya nggak mau melakukan apa yang Tuhan nggak suka.
Jadi kita ingetin diri sendiri aja. Saya juga kadang sering jatuh, bangun apa, saya tegur diri sendiri, ingetin diri sendiri. Jadi diri kita harus ingetin kita. Kalau diri kita nggak pernah ingetin kita, mau pendeta mau tumpang tangan berapa kali juga nggak ada guna. Jadi dari diri kita harus ingetin diri kita, saya tegur diri saya sendiri, gitu kan. Persiapin diri, dimasuki tahun 24 ini. Saya percaya kita semua akan semakin lebih baik, semakin dewasa jasmani rohani. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun 24 yang luar biasa. Amin. Karena rohmu menyala